warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke channel gue, Raski Alfilayani Rashid. Oke, sebelum gue menjelaskan tentang apa yang pengen gue jelaskan, jangan lupa subscribe dulu di sini. Oke, kita lanjutin. Kali ini gue bakal ngejelasin tentang psikologi cedera olahraga. Jadi psikologi cedera olahraga itu mengacu pada dimana kondisi psikologis atau kejiwaan yang terkait dengan peristiwa mengarah atau dapat menyebabkan gugatan dalam tindakan psikologi seseorang. Contohnya nih, atlet diminta untuk beristirahat dan mengurangi porsi latihannya. Porsi latihan yang kurang ini dapat membawa kecenderungan dalam penurunan keterampilan atlet. Jadi kayak latihan diri ringan dulu, nggak mungkin berat lah yang namanya cedera. Selanjutnya ini jenis-jenis cederanya nih. Di sini ada sprain, kesleo, terus ada cedera hamstring dan cedera kepala. Cedera kesleo, sprain atau kesleo itu bentuk cederanya berupa penguluran atau kerobekan pada ligamen jaringan yang menghubungkan tulang dengan tulang, atau kapsul sendi. Cedera ligamen disebabkan oleh tumpuan kaki yang salah saat mendarat saat melakukan lompatan, dan cedera ini sering terjadi pada atlet sepak bola. Oke, jadi ketika Anda menerima umpan lambung pemain sepak bola nih, terus Anda loncat menyundul, nah terus tumpuan kakinya itu salah atau kayak kepleset gitulah, yang bakal terjadi ya bisa kena ankle, kesleo. Nah, selanjutnya itu cedera hamstring dapat diagnosis berdasarkan pemeriksaan fisik dan pemeriksaan menunjang seperti MRI. Cedera hamstring ini adalah cedera yang sering dialami oleh pemain sepak bola. Gangguan tersebut dapat berupa robekan atau renggangan otot paha. Pada cedera ringan biasanya hanya mengalami seperti tertekan pada paha bagian belakang. Jadi kayak misalkan pemain sepak bola nih pengen bertanding terus pemanasannya atau stretchingnya itu kurang, otomatis dia bakal ketika di pertengahan pertandingan itu bakal mengalami kram. Terus cedera kepala. Dalam cedera yang melibatkan kepala biasanya menyebabkan trauma dan kepanjangan karena kepala merupakan organ vital tubuh manusia. Para pemain yang mengalami cedera pada kepala biasanya menggunakan tambahan pelindung helm seperti helm. Jadi contohnya kayak pemain sepak bola lah, Peter Cech, kiper Chelsea, itu dia cedera terkena kepala, itu kalau nggak salah gegar otak, makanya dia memakai helm pelindung, tapi dia tetap masih bisa main. Nah, di sini gue bakal lanjut ke aspek-aspek psikologi yang muncul pada atlet cedera dan pasca cedera nih. Reaksi psikologi atlet yang cedera tentu berbeda dan memiliki respon yang berbeda juga bagi setiap atlet yang mengalaminya. Reaksi psikologi atlet mengalami cedera adalah perasaan sedih. Reaksi kesedihan ini ditandai dengan penolakan, kemarahan, dan depresi. Hal ini dikarenakan psikologi atlet yang menganggap bahwa dengan mendapatkan cedera mereka akan kehilangan identitas, artinya bagian dalam diri mereka hilang dan mempengaruhi konsep dirinya. Jadi kayak gini, kita beri contoh kayak misalkan gue nih main atlet sepak bola, ketika gue lagi bertanding terus gue kena cedera cederanya itu kayak
contoh doang ya, kalau kayak geger otak atau gimana ya, terus otomatis ya gue bakal nggak akan ikut pertandingan lah dalam beberapa bulan, bahkan bisa lebih sih dari bulan atau nggak setahun, tergantung penanganannya. Nah, terus otomatis ketika gue udah sembuh, gue udah mulai ikut latihan dan mulai masuk ke dalam pertandingan, otomatis ya gue cenderung tuh di situ, cenderungnya kayak biasanya gue pemain inti, kenapa ditaruh di babak kedua atau bisa tidak dimainkan di situ tuh contohnya. Yang selanjutnya itu aspek psikologi atlet pasca cedera yang diharapkan dapat memperbaiki kepercayaan dirinya dalam bertanding. Tentu terjadi perbedaan saat sebelum cedera dan setelah terjadinya cedera. Psikologi atlet yang masih memiliki trauma yang mendalam dan takut mengambil keputusan saat bertanding. Jadi ya namanya manusia ya udah pasti trauma lah, apalagi kayak misalkan ya, kita beri contoh ya, pemain bola nih, ketika kita lagi menggiring bola kaki kita patah di sliding sama back, terus otomatis kita udah sembuh, kita pengen main lagi, disitulah trauma kita masih ada. Atau pas lagi latihan dulu nih, pas baru latihan dulu teman kita nyeliding kita, otomatis kita buru-buru pengen buang tuh karena kita trauma kita belum hilang-hilang tuh. Disitulah sosok pelatih yang akan berperan, yang akan menghilangkan rasa trauma itu. Oke.